komponen terakhir adalah pemilih. Dalam hal ini adalah masyarakat yang ada di daerah tertentu yang sudah usianya 17 tahun, sudah atau pernah kawin. Istilah undang-undangnya kawin sih, bukan nikah sih. Istilah undang-undangnya kawin sih, bukan nikah sih. Istilah undang-undangnya kawin sih, bukan nikah sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Ajam Center. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan pilkada, pemilihan kepala daerah. Kalau saya sih nggak persoalan mau bahasanya pilkada atau pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati. Kenapa nggak masalah? Karena di Undang-Undang Nomor 23 kepala daerah adalah gubernur untuk tingkat provinsi, kepala daerah adalah bupati untuk kabupaten, wali kota untuk tingkat kota. Tahun ini di tengah pandemi COVID-19, hiruk pikuk terkait dengan pemilihan kepala daerah hingar-bingar terdengar, baik yang disampaikan di media mainstream, baik media cetak ataupun media elektronik, dan di media sosial. Tadi sudah kita lihat bagaimana ramainya pendaftaran calon bupati, wali kota ataupun gubernur yang ada di Indonesia. Pilkada serentak tahun 2020 ini diikuti kurang lebih sekitar 270 kabupaten kota dan hampir 9 provinsi di dalamnya. Pilkada 2020 yang serentak ini berbasiskan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dalam undang-undang tersebut, pilkada serentak akan dilaksanakan pertama di tahun ini, bulan Desember, karena berbasiskan Perpu Nomor 2 Tahun 2020, karena kalau di undang-undang seharusnya di bulan sebelumnya. Nanti yang kedua akan dilaksanakan pada tahun 2024 bulan November, itu untuk bupati, wali kota, dan gubernur yang masa jabatannya habis tahun 2022 dan 2023. Pilkadanya dilaksanakan 2024, maka kekosongan jabatannya nanti akan diisi oleh PLT. Baraya, hari ini memang sedang rame beberapa bulan ini terkait wacana yang disampaikan oleh DPR RI, wacana harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait tentang pemilihan umum Presiden, DPR RI, DPRD Kota, dan DPD. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 tentang pemilihan kepala daerah. Undang-undangnya sih beda, tapi lagi diwacanakan ingin dilakukan deharmonisasi. Ada wacananya ingin dikembalikan lagi di tahun sekarang selama 3 gelombang seperti tahun sebelumnya, yaitu 2022-2023. Tapi terlepas dari wacana itu, faktanya hari ini undang-undang itu belum direvisi. Berarti pilkada selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2024, kecuali kalau sudah direvisi. Terkait dengan pilkada, ini perjalanannya cukup panjang. Baraya, ingat gak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pilkada? Itu pada zaman SBY, sempat pilkada ini dilaksanakan oleh DPRD, tidak dipilih langsung, tapi lewat DPRD. Tapi waktu itu rame, diprotes oleh berbagai kalangan, baik aktivis, aktivis demokrasi, akademisi, partai politik, dan yang lainnya. Akhirnya keluar Perpu Nomor 1 Tahun 2014, masih zaman SBY juga. Kemudian Perpu Nomor 1 itu ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 oleh Pak Jokowi. Kemudian terjadi revisi lagi menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan kemarin keluar Perpu
nomor 2 tahun 2020 terkait dengan hanya jadwalnya saja yang berubah. Di luar itu tidak berubah. Beraya di tengah masyarakat berarti kita sering mendengar terkait pemilihan umum dan pilkada. Sama sih, tapi tidak serupa. Sama, tapi tidak serupa. Karena basis undang-undangnya berbeda. Tapi yang namanya pemilihan kepala daerah adalah bagian dari pemilihan umum. Baraya, kita bahas tuntas terkait dengan pilkada. Baik bagaimana korelasinya antara politik dengan pilkada, bagaimana korelasi antara rakyat, pemerintahan, dan negara. Kita bahas tuntas di video ini. Setelah part ini kita bahas, kita akan berdiskusi dengan peserta pilkada. Nggak tahu sih siapa yang akan saya ajak ngobrol, kolaborasi di YouTube ini. Kemudian juga saya akan kolaborasi dengan penyelenggara. Dalam hal ini adalah KPUD. Karena pilkada penyelenggaranya KPUD, tapi pelaksananya menurut undang-undang adalah KPU. Kemudian pengawas penyelenggara. Pengawas penyelenggara berarti Bawaslu. Dan nanti biar utuh videonya, maka tonton terus video ini sampai tuntas. Jangan lupa di like, share, dan subscribe juga. Kemudian klik loncengnya agar tidak tertinggal video-video terbaru dari Ajam Center. Baraya, pemilihan umum atau pemilu. Kita bahas dari pemilu dulu ya, biar pemahamannya menjadi utuh. Pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sebagai sarana pengejawantahan, penyaluran kedaulatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk memilih presiden, DPR RI, DPRD provinsi dan kota. Dilaksanakan secara demokrasi dengan ajas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Artinya pemilihan umum ini berskala nasional, dilaksanakan selama 5 tahun sekali. Yang kedua adalah pilkada, atau bahasa undang-undang itu bahasa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Sama sebagai sarana pengejawantahan kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat, tapi untuk memilih gubernur, bupati, wali kota di daerah kabupaten masing-masing. Seperti yang kita ketahui, tingkat provinsi kan ada daerah-daerah yang memiliki keistimewaan. Contoh seperti di Jogja. Di Jogja kan pemilihan gubernurnya tidak secara langsung, tapi kemudian penetapan saja. DKI Jakarta terkait dengan wali kota. Di daerah-daerah lain, wali kota itu dipilih langsung oleh rakyat, tapi DKI dengan daerah kekhususannya, pemilihannya tidak dilakukan oleh wali kota, tapi ditunjuk oleh gubernur. Nah, maka pilkada menjadi sangat regional dan lokal. Itu kira-kira yang menjadi perbedaan terkait dengan pemilu dan pilkada. Tapi samanya sama-sama dalam rangka mengejawantakan kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat. Kita bahas kedaulatan karena kita menganut sistem demokrasi, demos kratos, dari, untuk, dan oleh rakyat. Artinya kekuasaan sepenuhnya dimiliki oleh rakyat. Nah, tapi kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat ini tidak bisa digunakan secara langsung oleh rakyat untuk mengelola negara. Maka harus disalurkan, harus diberikan kepada partai politik atau seseorang yang bersedia untuk masuk dalam pemerintahan. Setelah masuk pemerintahan, maka memiliki kedaulatan, memiliki kewenangan, kekuasaan untuk mengelola negara, baik sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya
untuk mengelola negara untuk kesejahteraan rakyat. Berarti pemilihan umum adalah sebuah mekanisme untuk menyalurkan kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat dalam rangka menunjuk seseorang untuk mengisi pemerintahan, mengelola negara. Itu maknanya, kira-kira maknanya itu pemilu ini. Kembali kepada pilkada. Pemilihan kepala daerah, kita bahas pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten sajalah, atau tingkat kota. Pada levelan daerah tingkat kabupaten atau tingkat kota. Pilkada atau pemilihan kepala daerah asasnya sama sih dengan pemilu, langsung diselenggarakan secara langsung dengan sistem demokrasi, asasnya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 10 itu diatur bagaimana pelaksanaan pilkada dalam mekanismenya. Kemudian siapa menjadi penyelenggaranya. Dalam Undang-Undang Nomor 10, penyelenggara pilkada adalah KPUD tingkat daerah, tapi pelaksananya KPU. Maka peraturan-peraturan pemilihan gubernur itu yang bikin peraturannya adalah KPU pusat, tapi sebagai penyelenggaranya KPU daerah. Nah, penyelenggara ini diawasi oleh pengawas penyelenggara pemilihan umum yang disebut dengan Bawaslu untuk tingkat pusat atau Bawaslu daerah. Nah, siapa pesertanya? Pesertanya bakal calon yang diusulkan oleh partai politik atau perseorangan. Tentu memenuhi ketentuan dan syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan KPU. Nah, berarti komponen terakhir apa? Komponen terakhir adalah pemilih. Dalam hal ini adalah masyarakat yang ada di daerah tertentu yang sudah usianya 17 tahun, sudah atau pernah kawin. Istilah undang-undangnya kawin sih, bukan nikah sih. Kalau nggak percaya cek aja. Istilah undang-undangnya adalah dan atau pernah kawin. Jadi kalau belum 17 tahun tapi pernah kawin, ya dia punya hak juga untuk memilih, menentukan pemimpinnya. Baraya, itu sekilas terkait dengan pilkada. Kita dalami korelasi kuasa antara di dalamnya, karena yang terpenting adalah pembahasannya terkait relasi kuasa antara rakyat yang memiliki kedaulatan dengan mekanisme pemilihan umum, sarananya, kemudian sistemnya demokrasi untuk ngisi pemerintahan dalam rangka mengelola negara untuk kepentingan masyarakat. Baraya, terkait dengan pilkada atau pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Saya ingin fokus terkait dengan pemilihan bupati atau wali kota. Terutama terkait dengan relasi kuasa antara warga negara atau rakyat, pemerintahan, dan negara. Di video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan panjang sih sesungguhnya terkait dengan politik, pengertian politik, pentingnya politik. Saya juga sudah membahas terkait persoalan relasi kuasa antara warga negara, pemerintahan, dan negara. Saya juga sudah membahas arti penting partai politik dan juga membahas terkait dengan pemerintahan. Jadi tonton aja deh video-video sebelumnya, karena pilkada ini adalah akumulasi dari praktek mekanisme pelaksanaan pengejawantahan sarana kedaulatan yang dimiliki oleh masyarakat. Baraya, kita review ulang persoalan relasi kuasa antara warga negara, pemerintahan, dan rakyat. Pertama, kedaulatan itu sepenuhnya ada di rakyat karena kita menganut sistem demokrasi. Yang kedua, rakyat tidak bisa langsung mengelola negara, maka rakyat harus mendelegasikan kewenangannya kepada seseorang, perseorangan karo pilkada, atau kepada partai politik untuk mengisi pemerintahan.
Setelah pemerintahan ini diisi, maka pemerintahan ini memiliki legitimasi, kedaulatan, kewenangan, dan kekuasaan untuk mengelola negara. Nah, supaya lebih mudah, kita balik lagi nih, supaya lebih mudah. Jadi di pilkada ini, pilkada pemilihan bupati atau wali kota adalah sarana kedaulatan rakyat untuk mendelegasikan kewenangan yang dimilikinya. Kalau pemilihannya bupati, berarti kewenangan yang dimilikinya terkait dengan kewenangan bupati. Kalau wali kota adalah kewenangan wali kota. Nah, yang sekarang-sekarang ini kan ramai nih pilkada. Jadi pilkada itu adalah sarana kedaulatan rakyat. Kita bahas dulu pada pemilihan kepala daerah, pemilih atau warga negara pada tanggal 9 Desember nanti akan datang ke TPS. Pertanyaannya sederhana. Kenapa harus datang TPS, bawa apa ke TPS? Ilustrasinya sederhana nih. Untuk memahami relasi kuasa antara warga negara, pemerintahan, dan negara. Masyarakat, tadi saya jelaskan memiliki kewenangan wali kota. Anggap saja Cimahi, memiliki kewenangan wali kota Cimahi. Apa kewenangan wali kota Cimahi? Pertama, kewenangan wali kota Cimahi adalah membangun mengarahkan pembangunan kota selama 5 tahun sebagai kuasa pengelola anggaran, kemudian pelaksana peraturan daerah, dan yang lain-lainnya. Jadi itulah kewenangan yang akan diberikan oleh masyarakat kepada si calon wali kota. Jadi rakyat mendelegasikan kewenangan wali kota yang tadi. Maka si calon dia harus memiliki visi dan misi. Visi dan misi wali kota itu ketika dia terpilih, maka visi misinya menjadi RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Oke. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kalau dia terpilih, maka visi misinya menjadi RPJMD. RPJMD itu menjadi arah pembangunan kota. Kewenangan yang kedua adalah sebagai pelaksana perda. Perda di dalamnya adalah ngatur manusia. Ngatur manusia, warga masyarakat yang ada di daerah itu dari sejak lahir sampai meninggal. Jadi semuanya diatur. Semuanya diatur. Nah, siapa yang pelaksana perdanya? Pelaksana perdanya adalah wali kota atau kepala daerah atau bupati. Ketiga adalah sebagai kuasa pengelola anggaran. Kalau di Cimahi ya 1,7 triliun. Jadi yang dikasihkan oleh masyarakat ketika datang ke TPS, dibuka surat suara, "Hei, calon wali kota, ini kewenangan saya membangun arah pembangunan kota." Yang pertama. Yang kedua adalah mengatur rakyat dari lahir sampai meninggal. Yang ketiga, mengelola anggaran 1,7 triliun hari ini saya percayakan kepada seseorang dengan ditandai oleh nyoblos. Jadi, milih lewat mekanisme pemilihan kepala daerah adalah mendelegasikan kewenangan yang dimiliki oleh rakyat yang tadi saya sampaikan itu kepada seseorang yang dipercaya. Nah, seseorang yang dipercaya itu adalah seseorang yang mencalonkan diri. Baik mencalonkan diri secara perseorangan atau yang diusulkan oleh partai politik. Jadi, kalau yang diusulkan oleh partai politik, calon wali kota dan wakil wali kota ini dia mendaftarkan dulu kepada partai, oleh partai kemudian direkomendasikan, dan oleh partai didaftarkan kepada KPU. Asal memenuhi persyarat undang-undang, maka dia akan menjadi calon wali kota. Nah, itulah arti penting. Maka hati-hati ketika mendelegasikan kewenangan ini. Karena kewenangan yang didelegasikan oleh masyarakat adalah kewenangan yang mahal dan kewenangan yang bahaya. Kenapa kewenangan yang mahal? Bayangan saja, Baraya mendelegasikan kewenangan ngelola duit Baraya, duit rakyat. Kalau di Cimahi kurang lebih sekitar 1,5 sampai 1,7 triliun untuk dikelola oleh wali kota.
dengan arah pembangunan yang ditawarkan oleh wali kota ketika mencalonkan dalam pilkada yang disebut dengan visi misi itu. Yang kedua adalah mengatur masyarakat dari sejak lahir sampai meninggal. Oleh sebab itu, kewenangan itu sangat mahal, lebih mahal dari apapun. Tentu juga lebih bahaya. Tentu juga bahaya. Kenapa bahaya? Karena kalau kewenangan ini jatuh kepada seseorang yang tidak capable, yang tidak punya kapasitas, atau yang tidak memiliki integritas yang baik. Contoh, kewenangan ini saya ilustrasikan dengan pistol. Pistol saja, pistol. Tahu kan pistol ya? Pistol ini adalah alat yang begitu berbahaya. Kalau orang yang dipercaya untuk pegang pistol ini tidak memiliki kapasitas, kemampuan menggunakan pistol itu, maka dia ketika membidik dan menembak pasti akan melenceng karena tidak punya kemampuan. Atau yang kedua, yang dikasih kepercayaan untuk pegang pistol itu tidak memiliki integritas yang bagus. Yang tadinya pistol ini dalam rangka untuk melindungi, untuk menjaga keamanan, tapi karena dirinya tidak punya integritas yang baik, akhirnya pistol ini disalahgunakan. Bisa jadi dipakai merampok, bisa jadi dipakai membunuh, atau bisa jadi dipakai untuk mengintimidasi, menakut-nakuti orang lain. Ya tentu untuk menyengsarakan orang. Nah, kalau kewenangan itu saya ilustrasikan seperti pistol dan bapak-bapak menyerahkan kewenangan mengelola uang. Kalau di Cimahi itu adalah 1,7 triliun, mengurus orang dari lahir sampai meninggal dengan pelaksana peraturan daerah dan arah pembangunan, kalau tidak memiliki integritas yang tinggi, maka tidak nutup kemungkinan, tidak mustahil kewenangan itu akan disalahgunakan untuk pakai merampok, memperkaya diri sendiri, memperkaya kelompoknya, menjadi oligark dan yang lain-lainnya. Atau dia punya integritas yang tinggi, tapi si calon pemimpinnya tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki kemampuan mengelola pemerintahan, mengelola anggaran, membangun arah pembangunan kota yang bagus, manajemen yang bagus, maka juga seperti tadi saya jelaskan pistol, ngebidiknya kepala, yang kena malah kaki. Kenapa itu terjadi? Karena memilih pemimpin harus juga melihat kapasitas, kapabilitas, juga integritas. Baraya, itu penjelasan terkait dengan kenapa kita datang ke TPS. Ya, dan seperti apa kewenangan yang dimiliki. Maka ketika kewenangan ini sudah diserahkan dan seseorang itu terpilih, visi misinya menjadi arah pembangunan daerahnya selama 5 tahun. Baraya harus hati-hati, cermati dalam menentukan pilihan terhadap kepala daerah. Cermati, jangan sekedar emosional, juga pragmatis, tapi juga harus rasional. Pikirkan matang-matang, apakah orang yang akan dipilih memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang bagus? Apakah visi misinya rasional, memungkinkan dilaksanakan, atau hanya sekedar bualan janji-janji untuk mempengaruhi kewenangan yang dimiliki rakyat dipilihkan kepada dirinya? Ini penting banget, karena sekali sahabat memberikan kewenangan itu tidak bisa lagi dicabut untuk 5 tahun dan berlaku selama 5 tahun. Maka hati-hati dalam menentukan pemimpin. Saya sarankan, di samping kemudian menentukan pilihan ini dilakukan secara rasional di pikiran, malah kalau lebih bagus di istikhorohan. Baraya kan suka marah kalau datang pemimpin yang pura-pura buta dan pura-pura tuli. Rakyat pasti marah lah kalau punya pemimpin model seperti itu. Maka dalam rangka menentukan pemimpin
pada pemilihan kepala daerah, saya sarankan juga rakyat dalam menentukannya, jangan pura-pura buta dan jangan pura-pura tuli. Maksudnya jangan pura-pura buta, dilihat, dicermati visi misinya, karakter orangnya, latar belakang orangnya, integritasnya, kapasitasnya, kapabilitasnya, dilihat, dengarkan yang dia omongkan, apakah kemudian keterima oleh kepala kita dan tidak. Maka insya Allah kalau rakyat menentukan pemimpinnya pada pemilihan kepala daerah secara baik, tidak pura-pura buta dan tidak pura-pura tuli, insya Allah juga akan menghasilkan pemimpin yang tidak pura-pura buta dan tidak pura-pura tuli. Insya Allah kita akan lanjutkan video ini dengan part selanjutnya. Kita akan dalami terkait dengan pemilihan kepala daerah. Saya akan kolaborasi dengan orang yang sedang mencalonkan diri di pemilihan kepala daerah, entah di Cianjur, entah di Kabupaten Bandung, entah dimanapun. Tapi insya Allah saya akan kolaborasikan, saya cari kenapa dia mencalonkan diri menjadi bupati, visi misinya apa, dia sadar gak akan dapat kewenangan apa. Kemudian saya juga akan bikin video kolaborasi dengan Bawaslu dan KPU. Untuk prolog terkait dengan pemilihan kepala daerah, saya pikir cukupkan segini dulu. Nanti kita lanjut seperti yang saya janjikan sebelumnya. Baraya. Terima kasih, tonton terus channel ini dalam rangka memberikan pemahaman politik secara baik dan benar kepada masyarakat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.